Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan materi kita pada kitab Bulughul Maram. Pada malam ini kita akan membahas tentang bab apabila lalat jatuh pada minuman. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi idaan wal ukhra shifaan. Akhrajahul Bukhari, Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bijanahihi alladhi fihi da. Hadis ke-16 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kamu, hendaklah dia mencelupkan lalat tersebut kemudian membuangnya. Membuang lalatnya, bukan membuang air ya. Sebab pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dinukil juga oleh Abu Dawud dengan ada tambahannya dari Imam Abu Dawud. Sesungguhnya lalat membentengi diri dengan sayap yang mengandung penyakit. Itu tambahan dari Abu Dawud. Hadis ini hadis sahih. Menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan bahwa lalat akan mendahulukan sayap yang terdapat penyakit daripada sayap yang terdapat penawarnya. Nah, itu ya menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kita langsung saja kepada intisari dari hadis ini. Yang pertama, syariat Islam itu universal dan komprehensif dalam menjelaskan berbagai penyakit badan dan hati. Betul ya, Islam komprehensif. Ya. Dapat menjelaskan berbagai penyakit badan. Nah, jangankan penyakit badan, penyakit hati itu juga dibahas kalau dalam Islam. Karena itulah tidak ada satupun kebutuhan manusia yang belum diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan kaidah umum dalam ajaran Islam. Kita harus ketahui ya, semua hal yang ada di dunia ini ataupun sesuatu yang kita ingin lakukan, semuanya sudah dijelaskan oleh Islam. Intisari yang kedua, lalat bukanlah najis, baik ketika hidup maupun sudah mati. Nah, harus kita ketahui ya, lalat itu tidak najis. Makanya sering kita lihat kalau di jalanan ya, kalau ada yang jualan di jalan, jualan makanan tradisional atau makan modern ya. Apabila misal kalau lalat itu najis, udah berabe itu jualan yang ada di jalanan. Pasti kan setiap saat dibersihin. Itulah Islam. Islam ini mengetahui semua kebutuhan kita. Nah, itu ya para hadirin. Yang ketiga, disyariatkan menenggelamkan lalat yang jatuh dalam minuman untuk menghilangkan bahaya. Nah, bahaya di sana maksudnya ya racun itu. Menghilangkan bahaya ya pada salah satu sayapnya. Tidak boleh membuang airnya. Nah, disebutkan di sini Maya, karena air termasuk harta. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan harta. Bila sudah ditenggelamkan, silahkan meminumnya kembali. Sebab ia sudah aman dari penyakit. Hanya saja kalau di zaman sekarang,
Jangankan lalat ya, nyamuk saja misalkan hinggap sebentar, pasti itu air itu kita buang ya. Zaman sekarang ya, susahnya untuk meniru bagaimana adabnya para sahabat ya atau Rasulullah. Kalau zaman sekarang ini kalau ada lalat yang jatuh ke gelas kita, gelas minum kita, kemungkinan besar zaman sekarang ya pasti dibuang. Apa alasannya? Ya alasannya itu udah masih banyak air. Air galon masih banyak, tinggal ambil air galon, ya udah minum yang bersih. Nah, gitu kata orang sekarang mah. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah membuang-buang harta. Gitu ya. Yang keempat, kalau lalat jatuh pada makanan yang beku atau padat, maka tidak perlu menenggelamkannya. Ya, iya betul tidak perlu. Inilah makna implisit. Nah, hadis yang kita baca tadi. Yang kelima, pada salah satu sayap lalat terdapat penyakit, sedangkan pada sayap yang satu terdapat penawarannya. Ini sesuai dengan hadis yang kita baca tadi. Kita lanjut saja kepada bab hukum potongan tubuh hewan yang masih hidup. Hadis ke-17. An Abi Waqidin ya, Laitsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a binal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Iya, cuman Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ke-17 yang artinya dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, semua anggota badan yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka potongannya tersebut dianggap bangkai. Nah, itu ya, hadis ini hasan. Hadis ini menjelaskan bahwa bagian-bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup hukumnya haram dimakan, serta sudah barang tentu ya dia itu najis karena dikategorikan sebagai bangkai. As-Sun'ani menjadikan hadis ini sebagai dalil najisnya bangkai, selain bangkai ikan tentunya ya, dan belalang ataupun hewan laut. Kita langsung kepada intisari daripada hadis ini. Yang pertama, orang yang berilmu wajib menjelaskan perbuatan yang melanggar syariat yang telah atau sedang dilakukan orang lain. Misal ini kita melihat ada hewan berkaki 4 utuh nih, atau kita anggaplah kambing. Tiba-tiba ada orang, saya mau ngambil pahanya dulu. Langsung pahanya itu diambil. Itu berarti dia makan bangkai. Kemudian paha itu juga termasuk najis. Kenapa? Karena tidak disembelih dengan cara syar'i. Itu inti nama. Yang ketiga, bagian binatang yang dipotong dalam keadaan hidup hukumnya najis, mengingat kedudukannya sama seperti bangkai. Namanya tadi penjelasannya. Yang keempat, haram memakan serta memanfaatkan bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kelima, apabila potongan tersebut masuk ke dalam air yang sedikit, maka air itu akan menjadi najis. Sekali lagi ya, potongan tadi misalkan paha ayam, paha kambing, kemudian darahnya itu nyelup ke air, maka air itu akan menjadi najis. Inilah alasan penulis Bulughul Maram ini mencantumkan hadis ini pada bab jenis air. Itulah ya pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.